Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Babysitter 2017. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya tokoh utama bernama Cole yang ketakutan karena disuntik, sehingga membuat petugas kesehatan jadi kerepotan. Lucunya petugas harus membujuk Cole selayaknya merayu bocah. Pada akhirnya, Cole bersedia disuntik, namun ketika si jarum mendarat, Cole berteriak histeris seperti sedang disiksa. Gara-gara itulah, Cole diejek oleh teman sekolahnya. Meskipun ada saja teman yang meledeknya, tapi Cole juga punya sohib yang baik. Tak lain adalah tetangga cantiknya bernama Melanie. Sayangnya, Melanie mempunyai ayah yang bersikap songong bila bertemu Cole. Apalagi ayahnya Melanie baru membeli mobil. Ternyata ada hal konyol di balik pembelian mobil yang dibanggakan ayah Melanie, yakni ingin membuat mantan istrinya cemburu. Sayangnya ibunya Melanie tetap mengacangi mantan suaminya, dan sebelum pergi, ayah Melanie sengaja menyindir Cole. Beliau mengatakan orang tua Cole lebih suka menyuruh anak lelakinya naik bis. Usai berpisah dengan Melanie sekeluarga, Cole bertemu sama geng tukang bully yang dipimpin pria bernama Jeremy. Lantas Jeremy dan kawan-kawan langsung menjadikan Cole korban bully mereka. Namun datanglah pahlawan wanita berparas rupawan, tak lain adalah babysitternya Cole. Hebatnya meski tak berkelahi, geng Jeremy dibuat Bi babak belur. Kemudian Bi pun mengajari Cole cara membela dirinya. Jika ada yang menyerang, buatlah dirinya seolah-olah tertangkap. Tatkala itu terjadi, Cole harus menunduk agar musuh terjatuh. Setelah itu, Cole bisa memberikan pelajaran keras pada musuh. Lalu di perjalanan pulang, Cole pun memberitahukan bahwa orang tuanya berencana pergi berlibur. Mendengar hal itu, Bi dan juga Cole mulai berandai-andai kalau mereka diajak pergi pastinya amat menyenangkan. Mendadak, suasana berubah melankolis tatkala Bi mengungkapkan hal yang membuat Cole baper. Tanpa dibayar pun, Bi senang bisa menghabiskan waktu bersama Cole. Ya iyalah, si bocah aja bahan sesajen buat ritual set-set babysitter cantik. Makanya, Bi rela kalau menjadi pengasuh gratisan. Tak lama tibalah mereka di kediaman Cole. Dari kejauhan Bi melihat ada rumah pohon. Namun sayang rumah pohon sudah terlalu tua, makanya mau dibongkar. Cole sendiri merasa dia bukan anak-anak lagi, jadi tak keberatan rumah pohon yang menjadi saksi masa kecilnya dirobohkan. Sebelum berpisah, Bi mengingatkan sesudah orang tua Cole pergi mereka akan berpesta. Tanpa Cole ketahui, pesta yang dimaksud Bi adalah pembantaian. Kemudian Cole menyapa tetangga cantiknya Melanie, tanpa ayah Melanie memperlihatkan ketidaksenangan pada Cole. Setelah itu, Cole pun menghampiri ibunya yang sedang memasang jebakan di lubang. Melihat sang ibu berada di tempat yang banyak laba-labanya, membuat Cole heran. Di situ ibu menjadikan pertanyaan Cole sebagai siraman rohani buat anaknya yang terkenal pengecut. Sewaktu kecil beliau banyak takutnya, tapi ketika dewasa rasa parno perlahan menghilang. Makanya ibu yakin kelak Cole dewasa bakal bermental baja. Di kesempatan itu Cole malah mengucapkan kalimat nyeleneh yang membuat ibunya kaget. Dari mana putranya mempelajari bahasa itu? Sehingga sang ibu memarahi Cole, dan esoknya Cole pun belajar mengendarai mobil bersama ayahnya. Walau sudah tahu teorinya, nyali Cole masih ciut, makanya Cole menunda lagi pelajaran mengendarai mobil. Sang ayah memahami kegelisahan hati Cole, tak memaksa si anak buat menyetir. Kocaknya, tatkala sang ayah yang mengambil alih, dia langsung ngedrive. Dan malam harinya, Cole pun menyambangi kamar orang tuanya, lantas sang ibu memberitahukan ayahnya lagi menonton Mad Men. Sayang, Cole belum cukup umur, makanya mereka tak bisa nobar. Akan tetapi Cole yang penasaran mencari streaming Mad Men, lalu menontonnya hingga pagi. Setelah bangun tidur, Cole ingin memodif mobil mainan menggunakan pisau dapur. Melihat hal itu, sang ayah segera menyimpan pisau dapurnya. Lalu di perjalanan pergi ke sekolah, Cole memberitahukan pada Melanie tentang liburan orang tuanya. Menurut Melanie, kemungkinan orang tua Cole mau berbulan madu. By the way, bahasan bulan madu mengingatkan Melanie akan sosok babysitternya Cole. Di situ Melanie yakin sesudah Cole tertidur, Bi mengundang pacarnya buat beromantisan di rumah si doi. Sontak saja, Cole kaget meragukan praduga Melanie, lantas Melanie menantang prasangkanya pasti benar, dan untuk membuktikannya Cole bisa mengawasi Bi diam-diam. Saat pulang sekolah, Cole tak sengaja melihat Bi dan seorang pria bernama Samuel. Di situ Cole cuma bisa terhenyak menyaksikan kedekatan kedua insan. Kemudian, Cole telah berada di rumah mengantarkan kepergian orang tuanya. Tak lama Bi datang, ia pun segera menyapa ibunya Cole. Sebelum berangkat, orang tua Cole mengingatkan anaknya untuk tak begadang malam.
Lantas Bim meminta orang tua Cole untuk tak perlu khawatir, ada dia yang menjadi satpam Cole. Namun tak kedua insan ketahui, rumah dan putra mereka akan diubah si cantik sebagai persembahan. Usai meniti penjagaan Cole pada Bi, sepasang suami istri berlalu pergi. Lalu dimulailah pesta antara pengasuh dan yang diasuh, mereka menari penuh dengan kegembiraan. Esoknya, kedua insan menikmati mandi di kolam renang. Setelah itu, Cole menemani Bi untuk memasak. Lalu mereka membahas tentang cara mengalahkan alien dan predator. Untuk bisa menghadapi kedua makhluk ganas itu, diperlukan 5 orang, sehingga Bi mengarang tokoh-tokoh yang akan menjadi pahlawan. Bahkan Bi menceritakan gimana cara mengalahkan para musuh. Tampak Bi amat piawai mendongengkan tema yang diberitahukan kepada Cole, terjadilah canda tawa di antara mereka. Terkadang keduanya saling mengumpat dengan maksud bercanda, tetapi lelucon Bi yang mengatakan dia ingin Cole mati merupakan niatan hati. Lantas Cole membalas kalau dia koit penghasilan Bi akan berkurang. Hal itu diakui oleh Bi yang mengasuh, dan setelah itu Bi dan juga Cole memerankan lakon yang ada di layar tancap. Usai bersenang-senang, Bi meminta Cole untuk tidur, namun Cole malah mengajak minum. Disitulah Bi memanfaatkan buat meletakkan obat tidur di minuman Cole. Karena cuma iseng, Cole berniat membuangnya, lantas Cole minta Bi ikut minum juga. Dikala Bi pergi, disitulah Cole menyumbangkan minumannya kepada pot bunga, lalu Cole pura-pura telah meminumnya, makanya dia memperlihatkan gelagat orang mabuk. Saat di kamar, Cole berteleponan dengan Melanie membahas tentang Bi. Menurut Melanie, seorang Bi pasti sedang pacaran di bawah. Lantas Cole diminta oleh Melanie untuk memastikan dugaan mereka, benarkah Bi lagi menjalani fenomena romantik sama gebetannya. Berhubung Bi datang, Cole segera melelapkan dirinya, merasa Cole sudah tidur, Bi pun pergi. Begitu Bi tak ada lagi, Cole langsung mengendap-endap selayaknya seekor tikus. Terlihatlah Bi bersama rekan-rekannya sedang bermain putar botol, di mana siapa yang mendapat giliran harus memilih jujur atau tantangan. Bi yang punya maksud jahat memilih tantangan. Lalu Bi ditantang untuk mencium semua orang yang ada di sana, lantas satu persatu mendapat giliran. Hal itu disaksikan oleh Cole sebagai hiburan. Tatkala Samuel yang kena jatah, doi tak langsung mau. Sehingga Bi and the Gang melakukan bujuk rayu. Alhasil Samuel setuju mendapatkan perlakuan romantis dari Bi. Setelah Bi melaksanakan hajatnya, Samuel jadi berbunga-bunga. Di saat bersamaan rasa kesemsem Samuel berubah menjadi ketakutan. Sebab kepala Samuel ditancapkan kedua pisau, sementara Cole syok berat menyaksikan kegilaan yang terjadi di rumahnya. Darah yang mengucur dari kepala Samuel ditampung buat persiapan ritual. Namun sempat terjadi insiden yang menimpa John, di mana dia terkena cipratan darah Samuel. Usai menggeret mayat John, giliran Cole yang menjadi target, sebab darahnya mau diambil buat persembahan ke setan. Mengetahui hal itu, Cole segera kembali ke kamarnya. Di sana Cole menyimpan pisau buat jaga-jaga. Cole juga sempat memberitahu pihak berwajib ada tanduk kejahatan di rumahnya. Karena tak sempat lari, Cole pun pura-pura tidur, lantas Cole dikelilingi oleh kawan-kawannya Bi. Di situ Cole menahan paniknya agar tak ketahuan, makanya meskipun dirinya berulang kali dicucuk jarum, Cole diam saja walau kesakitan. Tampak jendela yang tak sempat Cole tutup terlihat oleh Bi, namun Bi diam saja karena mau memastikan pergerakan Cole. Setelah Bi and the Gang pergi, Cole segera beraksi kabur dari jendela, namun ternyata Bi belum pergi, makanya pelarian Cole tertangkap basah. Sialnya Cole sudah terkena obat bius, membuat dirinya pingsan, dan saat tersadar Cole kaget dirinya dalam kondisi terikat. Di situ Cole heran kalau memang darahnya diperlukan, Bi bisa memintanya. Tak harus menggunakan cara ekstrim, lantas Bi mengaku Cole takut disuntik. Mendengar hal itu, Cole membalas jika demi Bi dia dapat menahan rasa takutnya. Lalu Cole diinterogasi untuk menilai tahukah si doi tentang pembunuhan Samuel. Di situ Cole berpura-pura dia tak memahami arah pembicaraan. Nyatanya Cole menyaksikan peristiwa pembunuhan Samuel di rumahnya. Tatkala Cole mencoba menyayat tali, dirinya ketahuan karena aksi Cole terpampang di cermin. Tak lama polisi memergoki kejahatan geng B, naasnya si polisi malah jadi korban keganasan Max dan kawan-kawan. Namun salah satu geng B terkena tembakan, di kesempatan itu Cole pun melarikan diri. Lantas John mengejar Cole ke lantai atas, beruntungnya Cole mainannya terinjak oleh John, mengakibatkan John tergelincir hingga ke lantai dasar. Meninggoynya John memicu kemurkaan B dan kawan-kawan, makanya bagaimanapun Cole harus mati. Setibanya di kamar, Cole langsung membuat tali dari selimutnya. Sialnya saat Cole berusaha turun, Mac mengusiknya. Alhasil, Cole terpental jatuh ke tanah, sontak saja tubuh Cole teramat sakit. Namun Cole berusaha bangkit sebab dirinya masih diburu. Sebelum menyembunyikan diri, Cole memasuki gudang. Di sana Cole kaget mendapati mayat Samuel. Lalu Cole pun mengambil benda-benda pengamanan diri.
Masuklah Cole ke dalam lubang yang ada di rumahnya menggunakan selimut. Cole menyembunyikan dirinya. Sialnya, Sonya malah menyusuri lubang itu gara-gara jebakan tikus. Keberadaan Cole diketahui. Sehingga demi mengamankan Sonya, Cole menghidupkan petasan. Sayangnya si petasan meleset. Saat Cole memanfaatkan jebakan tikus buat mengusili Sonya yang siap menikamnya, akibat terkena jebakan tikus, tangan Sonya pun terluka, membuatnya semakin murka dengan Cole. Lantas Cole yang sudah berada di luar segera mengurung Sonya, bahkan Cole menyemprot Sonya menggunakan cairan anti serangga. Tak lama, petasan menggelegar membakar area Sonya terkurung. Di situ Cole turut merasakan radiasi dari api yang menggelegar. Kemudian Max yang masih mengincar Cole berhasil menangkap si bocah, namun Max melihat sosok Jeremy yang nge-rap sembari melempar telur di kediaman Cole. Pembulian itu membuat Max kesal dan menyuruh Cole membalas perbuatan Jeremy. Lantas Cole menghampiri Jeremy. Di situ Cole terkesan memarahi Jeremy buat mengecoh Max. Begitu ada kesempatan, Cole memberitahukan dia lagi diincar pembunuh. Selain itu, polisi yang coba menyelamatkan Cole dibantai oleh gengnya B. Walau meragukan omongan Cole, Jeremy segera kabur meninggalkan si Sohib. Namun Jeremy sempat mengucapkan salam perpisahan dengan mencepluk kepala milik Cole. Tak lama, Cole disamperi Max. Kocaknya Max mendukung perjuangan Cole melawan pembulian, tapi dia tetap mengincar nyawa doi. Alhasil, kejar-kejaran antara Max dan Cole kembali terjadi. Di situ Cole mengingat ajaran B. Makanya Cole bersikap seolah dia nyaris dicengkram Max. Dan tatkala Max mau meraihnya, Cole segera menunduk. Gara-gara itu tadi, Max jadi terjatuh. Berdasarkan ilmu B, di posisi demikian Cole menendang bagian sensitif Max. Sialnya Max tahan banting, menyebabkan pertarungan mereka berlanjut. Dan lucunya Max memuji penyiksaan Cole terhadapnya. Menghadapi orang edan membuat Cole takut hingga lari ke rumah pohon yang nyaris ambruk. Namun berkat kebobrokan rumah pohon, nyawa Cole selamat. Sebab dikala Max menaiki rumah pohon, pijakan kakinya retak sehingga Max terjatuh sembari lehernya terikat tali. Akibatnya, Max meregang nyawa dalam posisi gantung diri. Kini musuh Cole tinggal B dan Allison. Lalu Cole yang berkeliaran di kompleks diserang dengan senapan. Untungnya peluru tak mengenai tubuh Cole. Melanie yang mendengar suara senapan membuka pintu rumahnya. Dari situ, Melanie tahu situasi yang mendera Cole, makanya Melanie meminta Cole masuk ke rumahnya. Setelah itu, Melanie dan Cole bersembunyi. Tak lama B memasuki kediaman Melanie. Secara perlahan-lahan, kedua insan berpindah lokasi persembunyian agar tak diketahui oleh B. B yang berjalan di kegelapan masih mencari Cole, kemudian Cole membawa Melanie ke toilet. Di situ terjadi adegan romansa antara Cole dengan Melanie. Lantas Cole mengatakan terakhir kali dia melihat B mencium seseorang, pembantaian langsung terjadi. Mendengar omongan itu, Melanie menjelaskan tak semua wanita berjiwa psikopat seperti B. Di situ, kedua insan berjanji akan mengulang fenomena romantik di lain waktu. Tak lama, Melanie jadi korban pembantaian. Cole meninggalkan rumah si cantik, lalu Cole berteriak memanggil B buat memberitahukan keberadaannya. Tujuan Cole agar B meninggalkan rumah Melanie, dan setibanya di rumah, Cole kaget huniannya tak terdapat darah maupun mayat. Artinya, B sudah melakukan pembersihan TKP, dan didapatlah tubuh Allison di sebuah sofa. Usai memeriksanya, Cole tak menemukan tanda-tanda kehidupan Allison. Sehingga Cole merasa lebih tenang, lalu Cole membaca buku sesat milik B and the Gang. Sialnya Allison masih hidup, langsung menyergap Cole, lantas Cole melakukan pembelaan diri. Tanpa Allison bersikap seolah-olah dia dijadikan korban, bahkan Allison mengajak Cole bekerja sama buat menelpon polisi. Di situ Cole merasa lega musuhnya mau jadi sekutu. Sialnya Allison cuma akting, tujuan sebenarnya ingin melengahkan Cole. Setelah Cole mulai mempercayainya, Allison langsung mengulah. Teringatlah Cole ayahnya menyimpan pisau di rak piring. Sialnya si pisau sudah dipindah ibunya, alhasil Allison yang mendapatkan pisau tersebut. Namun Allison berakhir tragis karena terkena tembakan B. Setelah itu B pun mulai meneror Cole, namun Cole punya kelemahan B, yakni buku sesatnya berada di pengawasan doi. Lantas Cole memanfaatkan buku sesat buat memprovokasi B. B yang tak mau bukunya kenapa-kenapa mencoba untuk membujuk Cole. Tapi Cole tak percaya begitu saja dengan orang yang sudah mengkhianatinya. Sehingga Cole segera membakar panduan sesat milik B. Sontak saja B panik berusaha memadamkan apinya. Selagi B asik mematikan si api, Cole mengendarai mobil ayahnya Melanie. Walau tak mahir menyetir mobil, Cole berhasil membuat transportasi itu menabrak rumahnya. Tujuannya ingin memberi B pelajaran, sebab jika dibiarkan nyawa bocah seusianya bakal selalu diincar oleh B. Sesudah membuat rumahnya kacau balau, Cole mendapati B di kondisi terjepit mobil. Terjadilah pembicaraan dari hati ke hati antara kedua insan. Di situ Cole menyatakan dia amat menyayangi B, dan ucapan Cole memicu rasa haru di hati B. B sendiri tak menyangka dirinya berakhir mengenaskan. Padahal niatnya melancarkan ritual buat keinginan bahagianya.
Kemudian B yang berharap hidup mengucapkan sampai jumpa pada Cole, tapi Cole malah mengucapkan selamat tinggal. Sontak saja B auto bersedih. Setelah itu, polisi tiba di TKP mendengar omelan ayahnya Melanie karena mobilnya dirusak oleh Cole. Tapi Cole dan Melanie santuy saja menanggapi kemarahan si Pak Tua. Di situ Cole diberitahukan oleh Melanie bahwa anak seusia Doi tak lagi punya babysitter. Sehingga di kalangan teman-temannya, hanya Cole saja yang masih memakai jasa babysitter. Tampak geng Jeremy yang ada di TKP ingin mengejek Cole, tapi Jeremy melarangnya sebab dia tahu Cole bukanlah seorang pengecut. Apalagi Cole berjuang seorang diri menghadapi geng penjahat. Lucunya si ontel milik Jeremy ditabrak kendaraan orang tua Cole. Tatkala melihat anak semata wayangnya selamat, kedua orang tua pun merasa lega. Tapi tetap saja selaku orang tua, mereka masih mengkhawatirkan anaknya. Mengejutkannya, Cole tak bersikap cengeng, bahkan secara bangga Cole mengatakan pada oma dan abahnya kalau dia kagak perlu babysitter lagi, dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!